kelebihan dari Omnibus Law ini apa, Pak? Kalau dulu orang yang namanya UMKM itu pasti ada tarif mengurus izin. Sekarang enggak, Pak, wajib pemerintah yang membayar izinnya. Jadi gratis. Ini sebenarnya kalau kita pingin agak lebih visioner, lebih agresif, ya sebenarnya kita bisa jual potensi yang ada. Nah, siapa yang harus visioner di sini? Tentu pemerintah, Pak. Pemerintah daerah lah yang visioner. Provinsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali dengan saya Julkarnain Kadir di acara Cakap Lepas. Alhamdulillah hari ini kami bertemu dengan wakil kita di DPR RI, Hom Wahid. Ya kan, beliau ini di samping anggota DPR RI utusan Riau dari PKB. Dan kebetulan masih ketua PKB ya? Masih ketua PKB. PKB Riau ya? PKB Riau. Dan beliau ini duduk di Komisi 7 dan akhir-akhir ini memang disibukkan sebagai tim Omnibus Law ya? Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Dan topik kita pagi ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law menguntungkan atau merugikan buat Riau ke depan. Jadi Om Wahid, kami ingin tahu lah sejarah kenapa sih Omnibus Law ini, ya kan, yang 79 undang-undang katanya kan, disatukan menjadi satu. Ini kira-kira apa yang membuat merugikan atau tidak, khususnya buat kita lah. Buat Riau lah ya. Dan sejarahnya kenapa ini sampai terjadi, ya kan? Dari 79 undang-undang tuh diperkecil jadi satu. Gitu. Silakan Om Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Jul. Ya, Bang Julkarnain ini, Om Julkarnain ini memang rambutnya putih ya, orangnya memang tegas dan lugas. Ya, kalau di Jakarta tuh ada Karni Ilyas. Kalau di Pekanbaru ini ada Om Jul ini ya. Memang saya senang sekali Om Jul hari ini diundang di podcast ini, Cakap Lepas ini. Ya, setidak-tidaknya saya bisa menjelaskan beberapa persoalan yang masih menjadi tanda tanya dan masih menjadi persoalan di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Riau. Tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah lama dirintis. Orang banyak mempersoalkan tentang mekanisme dan prosedur yang ada di negeri ini. Tumpang tindih peraturan, sudah itu peraturan yang lambat, menghambat investasi segala macamnya. Orang terus bercerita, tetapi nggak pernah ada solusi. Antara dinas, antara suatu lembaga dengan lembaga lain selalu tumpang tindih peraturannya. Ya, terutama dalam perizinan berusaha. Dalam kita mau kegiatan usaha selalu ada tumpang tindih. Contoh kecil. Kalau saya sebagai nelayan, kapasitas umpamanya 5 JT ke atas atau 10 JT, 10 GT, itu saya harus mengurus izin namanya izin tangkap. Izin tangkap saya urus di perikanan, Pak. Tapi saya tidak bisa berlayar sebelum saya dapat izin dari perhubungan. Kadang-kadang standar yang ada di perikanan dengan di perhubungan berbeda. Sehingga ini membuat tumpang tindih. Sehingga orang mau berinvestasi melihat seperti ini kan jadi enggan. Waduh, sulit sekali. Ribet. Nah, standar ini yang tidak ada. Ya, standar prosedurnya gimana. Pemerintah sekarang ini sudah lebih baik karena ada namanya perizinan satu atap. Yes, oke. Tetapi peraturan di lembaga-lembaga ini tidak pernah diperbaiki. Masing-masing. Ya. Mengapa? Contoh yang kecil saja, Pak, soal KTP. Orang dikatakan dewasa menurut KTP itu 17 tahun. Ya kan, Pak? Baru bisa kita punya KTP, kartu tanda penduduk. Tapi
Di perkawinan, orang dikatakan dewasa baru berapa? 9 atau 20 kalau nggak salah. Baru bisa dia dapat KTP. Jadi itu saja kriterianya sudah berbeda-beda, Pak. Padahal satu identitas, ya. Nah, maka dari diskusi-diskusi ini pemerintah pingin ini supaya disamakanlah, ada standarnya, sehingga di negara lain itu kalau kita pingin, contoh di Dubai, kalau kita pingin pingin mengurus izin itu 3 jam clear. Ya. Di kita bukan berarti Dubai itu udah duluan omnibus law ya? Oh, bukan omnibus law, tetapi mereka memang merancang dari awal. Oh, dari awal ya. Ya, jadi mereka sudah menstandarkan dari awal. Semua perizinan distandarkan. Singkat. Jadi singkat, padat. Kita ini hobi membuat peraturan. Ya, jadi hobi membuat peraturan sehingga kadang-kadang peraturan itu yang menjerat kita sendiri. Nah, kita maunya soal investasi, soal berusaha ini dimudahkan. Karena apa? Kalau usaha mudah, ada competitiveness soal tenaga kerja. Saya tidak terpaku dengan perusahaan ini saja loh, karena lapangan kerja banyak. Nah, kalau kita pingin bicara soal itu, nanti kita teruskan soal itu. Tapi saya pingin inilah sejarahnya, bahwa sejarahnya mempermudah. Mengapa investasi kita tidak pernah naik? Kalau orang berbilang bahwa investasi kita naik terus kok, ya kan, tiap tahun naik, memang naik, Pak. Tapi tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak signifikan lah orang bilangnya. Bukan tidak sesuai kebutuhan, Pak. Ya. Pertumbuhan tenaga kerja kita itu per tahun, Pak, 2,9 juta loh angkatan kerja kita. Kalau dibanding dengan investasi, tidak sesuai dengan serapan tenaga kerja. Masih kita 1 juta per tahun, Pak. Berarti 1,9 juta itu mau kemana ini angkatan kerja kita ini? Ini gara-gara peraturan tadi. Jadi gara-gara sebenarnya yang mau masuk investasinya besar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, maupun luar negeri. Kalau Pak Jula, kalau berusaha umpamanya, saya ini soal pengusaha umpamanya, saya pingin membangun pabrik. Taruhlah saya ini mau membangun pabrik gandum atau gandum, pabrik ubi di Riau. Saya harus punya lahan. Saya harus izin lokasi. Lahan saya harus putih. Ya. Itu satu. Saya harus ngurus izin yang namanya izin bangunan. Saya harus ngurus izin AMDAL. Bangunan ini PU, Pak. AMDAL ini lingkungan. Ya. Saya harus ngurus lagi layak fungsi pakai. Sudah itu saya mau lagi buat neraca keuangan. Sudah itu saya juga harus mengurus izin tenaga kerja. Saya harus mengurus izin. Pokoknya ada 15 izin lah, Pak. Kira-kira 15 izin yang harus saya urus. Undang-undang Cipta Kerja? Kalau dengan Undang-Undang Cipta Kerja 1 izin saja, Pak. Kalau kita sudah dapat izin alokasi, berarti itu udah clear semua. Jadi tidak ada lagi yang namanya AMDAL. AMDAL tetap ada, Pak. Nah, saya bilang soal AMDAL tetap ada. Mengapa? AMDAL ini disederhanakan, bukan dihilangkan. Sederhanakan apa, Pak? Standarnya 2. Ya. Yang pertama berbasis risiko. Yang kedua adalah skala usaha. Mengapa? Kalau dia usahanya besar, wajib AMDAL. Kalau dia risiko tinggi, wajib AMDAL. Apa saja yang membahayakan keselamatan, ya, membahayakan kesehatan, ya, itu wajib membahayakan lingkungan. Itu wajib AMDAL, Pak. IMB masih ada? Kalau masih AMDAL, ada. Masih juga ada ya. Jadi tidak menghilangkan ya. Tidak menghilangkan, Pak, tetapi mensederhanakan, memberikan standar. IMB yang paling penting itu, Pak, adalah soal pengawasan. Jadi penekanan Omnibus Law ini di pengawasan, Pak, bukan dari awal. Kalau dulu, Pak, kita bikin usaha, wajib store modal. Wajib modal berapa sekarang? Sekarang nggak perlu, Pak. Izin diberikan 2 tahun. Kalau nggak selesai 2 tahun, dulu kan banyak orang jual kertas, pengusaha-pengusaha jual kertas. Umpama saya berikan izin tambang batu bara. Saya tak ngelola batu bara, Pak. Tapi saya menjual kertas itu kemana-mana sampai 15 tahun dia kertas itu ya. Sekarang nggak, Pak. 2 tahun saja. Kalau lu tak garap 2 tahun, selesai diambil oleh pemerintah lagi. Jadi nggak ada namanya potensi kekayaan alam. Potensi yang ada itu dimiliki orang bertahun-tahun tanpa ada kejelasan. Nah ini Om Wahid, saya potong lah sedikit ya.
kita udah banyak cerita lah dari awal tadi. Saya sedikit tanya. Nah. Dan kawan-kawan di WA pun sedikit juga bertanya. Om Wahid udah baca belum undang-undang? Insya Allah sudah, Pak. Nah, takutnya kita banyak cerita. Ya. Tahu-tahu ya kan? Ya. Yang jelas Om Wahid mengikut ya. Mengikut. Dari awal sampai akhir disahkan. Iya, betul. Ya. Terus bagi kita lah, bagi Riau. Apa kira-kira yang menguntungkan ataupun yang merugikan undang-undang Cipta Kerja ini, Omnibus Law ini? Ya. Dan apa yang harus kita siapkan? Ya kan? Apa yang harus kita siapkan? Ini khusus kita Riau aja lah. Karena Om Wahid kan wakil kami di Riau. Apa gitu? Ya kan? Ya begini, Om Jul. Ya. Bagi Omnibus Law ini ada. Tapi kewenangan daerah nggak ditarik ya? Oh enggak. Jadi selama orang bilang kewenangan daerah itu kan hilang. Usulan pertama ya, usulan dari pemerintah ya. Artinya betul nggak DPR ini membahas? Ya. Nah, buktinya Pak, usulan pemerintah itu yang menarik. Omnibus Law ini usulan pemerintah nih, Cipta Kerja ya. Cipta Kerja. Ya. Jadi usulan pemerintah itu memang semua tertarik pusat. Tapi berarti kita ini hilang lah ya. Tetapi kita ini adalah sebagai orang perwakilan daerah, yes. ada kepentingan kita di daerah yang sangat besar. Kita tidak mau bupati, gubernur ini nggak ada kerja. Ya. Pengawas saja. Kita tidak mau, kita kembalikan. Nah, jadi dia sesuai semua dengan Undang-Undang 32. Jadi wewenang daerah dikeluarkan daerah, wewenang provinsi, umpama kabupaten dikeluarkan kabupaten, provinsi dikeluarkan oleh provinsi. Berarti sama aja dong. Sama dong. Nggak ada. Loh, yang bikin memperlancarnya nanti apa? Yang membentuk pelancar, yang namanya pemerintah bikin NSPK. NSPK itu apa? Norma, standar, ya, prosedur dan kriteria. Itu berlaku se-Indonesia. Se-Indonesia. Berarti kalau ngurus izin di Riau 5 hari, di Papua 5 hari. Ya. Oke. Kalau tidak selesai 1 minggu, dia otomatis, Pak. Pindah. Otomatis dia notifikasinya keluar. Begini, saya mengurus izin semua sudah lengkap. Ya. Tapi saya tidak diteken oleh bupati berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Pada izin sudah lengkap deh. Sekarang Pak, kita daftarkan aja, itu langsung keluar Pak dia. Jadi Anda sudah sah berusaha. Jadi semua kata izin itu berubah jadi perizinan berusaha. Jadi supaya ini mudah semua. Jadi semua kalau ada orang investasi, dia tidak perlu karena saya seorang bupati tidak suka sama pengusaha si A, si B, maka saya tidak akan tekan semua yang diusulkan ya. Atau ada niat atau ada niat nego-nego. Nego-nego. Ini nggak ada lagi Pak. Nggak ada lagi. Nggak ada. Dia sudah ada sistem, by sistem namanya OSS, Online Single Submission. Jadi di situ semua notifikasinya ada. Anda sudah lengkap, silakan Anda berusaha. Jadi kalau kita Omnibus Law nih, Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti ya Om Wahid ya, beginilah gambarannya. Jadi semua pengurusan perizinan itu akan sama. Akan sama semua. Tidak ada yang beda-beda lagi. Ada beda. Ada standarnya Pak. Kalau mengurus, coba kita kembali soal izin. Ngurus AMDAL aja lah. AMDAL. Contoh, saya mau bangun rumah. Misalnya Perda di Papua kan beda dengan Perda kita di sini gitu ya kan. Nah, iya, itu tidak ada lagi, Pak. Enggak lagi ya. Tidak lagi. Pokoknya jadi, satu ya, unifikasi. Unifikasi. Contoh, saya mau bangun rumah makan. Ya. Dulu syaratnya banyak sekali, Pak. Harus ini, lingkungan segala macam ya. Sekarang mengapa, Pak? Rumah makan lihat skalanya, Pak. Kalau rumah makan kedai kopi segala macam tidak membahayakan lingkungan, tak perlu AMDAL. Ada nanti penilaian, tim penilaian ada standarnya Pak. Ada skala usaha, ada standarnya. Jadi sudah sederhana. Lalu kita kembali dengan pertanyaan Pak Jul tadi, Om Jul tadi, soal apa untungnya bagi Riau? Bagi kita, bagi Riau. Begini, di Riau ini ketika saya jadi anggota DPR provinsi. Kita membahas nama RT RW. Ada 1,7 juta hektar kebun masyarakat maupun perusahaan yang berada di dalam kawasan. Ya, ada 1,7 hektar. Juta. Itu berapa, Pak? Saya bilang sama kementerian, ini harus kita carikan solusinya. Lalu carikanlah solusinya. Bagi perkebunan,
ya, yang ada di kawasan, kalau dia itu berada di kawasan konversi, itu bisa diputihkan. Atau dia berada di HPT, bisa diputihkan, ya. Kalau dia berada di kawasan lindung atau kawasan konservasi, itu nggak boleh. Tapi boleh diizinkan hanya 1 daur. Artinya 1 daur itu 1 kali tanam. Tapi dia wajib semua ini, yang maupun di konversi, maupun di HPT, maupun di yang lain-lain, itu wajib dia membayar denda. Denda, Pak, dihitung per tahun. Dia mulai produksi. Kalau sekarang ini kan banyak nih yang sudah jalan 15 tahun, yang sudah jalan 10 tahun, segala macam. Tapi dia dipungut denda itu mulai dari produksi. Usia tanam berapa? Umpama produksinya 5 tahun. Usia tanam 5 tahun baru produksi. Itu dia harus bayar denda, Pak. Jadi kita bikin dalam penjelasan itu minimal dendanya 5 juta, maksimal 15 juta. Untungnya kemana tuh? Ke provinsi apa ke pusat? Ini masuk ke negara. Nanti dibagilah provinsi berapa, kabupaten berapa, pusat berapa. Selama ini nggak ada? Enggak, selama ini nggak ada, Pak. Pusat semua? Enggak, selama ini nggak ada, Pak. Ini kan ilegal semua. Oh, yang 1,7 juta hektar tadi ya? Ini ilegal. Yang dapat apa? Oknum, Pak. Iya. Siapa yang tahu dia di kawasan tuh ditelepon lah. Kau kalau tanah ku menjarakan segala macam ya, dapatlah. Mereka subsidi lah dari pengusaha atau masyarakat di situ. Yeah. Nah sekarang tidak lagi, Pak, kita legalkan. Mau diapakan ini, Pak? Orang sudah tanam kebun. Ya, kalau kita hitung 1,7 itu per tahunnya taruhlah 5 juta, 5 kali 7, 35, 5 kali 1, 5, berarti ada hampir 2 triliun lah. Satu tahun 2 triliun, Pak. Itu kan daerah kebagian. Ini juga hasil untuk daerah. Mengapa tidak kita pungut aja biayanya, ya kan? Dia sudah memakai hutan negara, hutan daerah, lalu dia tak ada kontribusinya sama daerah. Pemerintah juga tak bisa ambil pajak kan? Karena dia ilegal, Pak. Nah, dia tuh ini Om Wahid, dari Undang-Undang Cipta Kerja tadi nih. Ya kita kan ada juga lahan yang legal kan, hampir 2 juta hektar lahan ya di Riau ini. Nah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada nggak keuntungan buat Riau nanti? Kalau soal itu belum ada. Belum ada. Ya, artinya kalau mau itu nanti kita bahas soal retribusi dan keuangan daerah. Nah, saya sudah nyusulkan sama Pak Gubernur soal ada 7 provinsi ini yang berkumpul. Nah, kita mintalah ini derapnya bagaimana, NRA-nya segala macamnya supaya bisa dibahas di Balek. Ya, oke. Kita lanjutkan nih, Om Wahid. Terus masalah menguntungkan atau merugikan buat Riau ya, Cipta Kerja ini. Enggak, kira-kira apa sih yang diributkan sama kaum buruh itu, sama mahasiswa itu? Ya. Kira-kira apa gitu? Apa misleadingnya gitu? Apa kira-kira? Substansinya mungkin saya belum tahu ya. Artinya apa yang mereka ributkan. Tetapi kemungkinan mereka belum baca utuh. Satu. Yang kedua, memang hari ini mengurangi peran asosiasi. Jadi maksudnya kalau buruhnya asosiasinya. Bukan jadi, buruhnya. Jadi perusahaan berkontrak sama pengusaha berkontrak sama buruhnya, Pak. Bukan sama jadi asosiasinya. Secara tidak langsung gara-gara Cipta Kerja ini peran asosiasi itu berkurang. Peran asosiasi yang tapi berkurang. Tidak merugikan ya. Enggak, Pak. Orang yang apa yang diributkan? Soal PKWT ada. Soal cuti ada. Cuti. Nah, sekarang lebih jelas, Pak. Lebih jelas. Mengapa saya bilang lebih jelas? Karena kita minta 8 jam 1 hari maksimal. Kalau lebih dari 8 jam tentu dia bayar namanya bayar lembur. Itu kan sama aja. Kita kasih waktu 40 jam per minggu. Apa gunanya kita bermimpi makan roti, tapi yang ada di sini cuma ada singkong. Lebih baik kita makan singkong. Kami tanya, lu sanggupnya berapa? 19. Kalau lu tidak sanggup 19, nanti kita bikin ancaman pidana. Maka itu dalam Omnibus Law ada ancaman pidana, Pak. Selama ini nggak ada.
Jadi kalau misalnya pengusaha tidak bayar, tidak bisa langsung dipidana ya? Iya, bisa dipidana, Pak. Iya, iya. Jadi kalau dulu tidak pilot aja. Kalau dia umpama kalau 32 tak bayar, ya sudah dia ngaku pilot. Pilot gimana mau bayar? Paling sita mobil, sita apa? Berapa gaji karyawan? Sama aja enggak. Ini kalau dia nggak bayar 19 kali ini, maka dia dipidana, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu kita pingin ada kepastian. Loh, ini sangat memberatkan karyawan. Lalu pemerintah kita minta untuk menanggung yang 6 kali. Berbunyi, Pak, dalam Omnibus Law 6 triliun di BPJS. Ya, harus disetorkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi menjadi 25. Jadi 6 dari pemerintah yang menjaminnya, yang dari pengusaha 9. Terus ini juga Om Wahid, isu katanya undang-undang Omnibus Law ini mempermudah TKI. Itu apa benar apa enggak? Oh, enggak. Ya. Tetap ada perlakuan tenaga kerja asing seperti undang-undang existing. Sebelumnya. Iya. Sama aja. Tapi begini, Pak. Maka itu saya bilang bahwa jangan baca Omnibus Law dalam versi opini. Jadi kalau versi opini tentu sesuai dengan keinginan yang membuat opini itu, Pak. Jadi bacalah Omnibus Law itu sesuai dengan yang aslinya. Mengapa ini banyak yang beredar ini? Ya, karena ya versinya beda-beda, Pak. Versi DPR, kan ini ada Omnibus Law yang versi pemerintah, awal didorongkan DPR. Banyak versi nih, Itulah yang namanya tidak ada kewenangan daerah. Betul. Awal disorong ke kita tuh nggak ada kewenangan daerah. Karena kita perwakilan daerah nggak mau dong. Kita balikkan lagi. Tetap ada. Berarti yang diributkan mahasiswa selama ini peran daerah itu hilang, tidak benar. Tidak benar. Dalam awal benar. Tapi setelah itu kita kembalikan. Itulah namanya kita punya hati nurani, Pak. Punya hati untuk memikirkan rakyat. Jadi intinya Omnibus Law ini tetap berpikir untuk buruh kita lah ya. Buruh. Bukan mempermudah TKI masuk di sini. Coba, Pak. Saya coba bayangkan. Kalau kita permudah semua izin berusaha, Pak, cukup dengan izin lokasi, maka semua izin sudah selesai. Berarti kalau orang sudah megang izin lokasi, dia sudah berhak untuk berusaha. Ya kan? Berarti, Pak, ini permudahan izin supaya investasi banyak masuk. Kalau investasi banyak masuk, tentu lapangan kerja mudah. Buruh punya kebebasan memilih pekerjaan. Seperti kalau Bapak pergi ke Abu Dhabi, di sana, Pak, mahasiswa belum tamat sudah ada perusahaan menyodorkan, oh Pak, ini kerja kami mau sekian, Bapak kerja tempat kami ini gaji sekian, salarinya sekian. Mahasiswa tuh ini nggak menarik bagi saya memilih yang ini. Artinya begitulah, Pak, mudahnya orang mencari pekerjaan. Kalau seperti itu ada jaminan kesejahteraan tenaga kerja. Selama ini gimana? Selama ini kita mengemis-kemis. Saya ini sebagai wakil rakyat tiap hari ditelepon oleh orang tua, Pak, anak saya sudah tamat, cari kerja susah. Bagaimana? Tidak ada pilihan. Sehingga Pak, pengusaha seenaknya nekan. Tolong bantulah jadi tenaga honor. Tenaga honor. Nah, inilah, Pak. Nah, kita pingin ini tidak terjadi lagi ke depan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini kita sederhanakan, kita permudah. Yang penting lapangan kerja tersedia. Selama ini mengapa kita tenaga kerja asing masuk? Karena memang competitiveness kita, tenaga kerja kita kan belum terlalu terlatih. Nah, ke depan dengan permudahan kerja ini tentu banyaklah lembaga-lembaga yang melatih skill kita, gitu. Baiklah pemirsa, kita break sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Cakap Lepas. Kembali kita di Cakap Lepas. Ya, nih Om Wahid, ya kan. Banyak orang berpikir, ya kan, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, Omnibus Law ini, itu kan terjadi Omnibus Law ini kan, ini pikiran orang, ada 79 undang-undang yang dilebur menjadi satu, masuk ke Omnibus Law ini.
Berarti ini secara tidak langsung 79 undang-undang ini tidak kita pakai lagi. Itu gimana tuh, Om Wahid? Ya, itu juga pemahaman yang agak keliru menurut saya. Karena begini, undang-undang Omnibus Law ini dia mencabut pasal yang bertentangan atau pasal yang nggak sama soal perizinan berusaha. Contoh yang saya bilang tadi, Pak. Ya. Saya mengurus izin nelayan tangkap ikan. Ya. Kapasitas 10 GT lah umpamanya. Ya. Saya sudah memegang izin perikanan. Sudah ada saya dapat izin perikanan. Saya harus mengurus izin dari perhubungan lagi. Karena apa? Karena saya ingin belayar nanti ke laut. Harus layak layar, saya itu harus dapat izin perhubungan. Setelah dapat izin perhubungan, kapasitas, muatan, segala macamnya, daya, keselamatan, dan prosedural lah. Saya nanti harus dapat juga izin layar dari sah bandar. Jadi saya muter-muter itu banyak kali, Pak. Sehingga apa? Sehingga orang jadi jenuh. Untuk mengurus izin satu saja harus muter-muter. Akhirnya apa? Pasal yang ada di perhubungan tentang kapal harus sama dengan pasal yang ada di perikanan tentang alat tangkap. Jadi satu dia, unifikasi dia. Sudah unifikasi. Begitu dia bilang 10 GT, 10 GT syaratnya ini. Cukup itu aja, Pak. Dipenuhi udah selesai. Jadi tidak perlu lagi kita berapa departemen departemen itu keliling lah, tawaf lah. Selama ini kan tawaf nih. Tawaf di sini tawaf. Duit lagi ya. Duit lagi. Duit lagi. Setiap tawaf tuh lain lagi kan. Saya tak tahu lah itu. Waktu lagi, Pak. Ya, kalau ini tidak sudah memperpendek waktu. Nah, kalau itu nanti diatur dalam bentuk NSPK. Itu yang memudahkan. Lalu ada pertanyaan orang. Ini menguntungkan pengusaha. Mana ada orang yang mau berusaha rugi, Pak? Ya, betul. Pertanyaan Bapak Om Jula. Iya. Berutang juga sama bank ya, buka usaha ya. Buka usaha ya. Tetap menguntungkan. Ya. Tetapi tidak merugikan orang lain, Pak. Kita mau orang semua untung, rakyat juga untung gitu, pekerja juga untung. Coba kalau ada usaha ada lapangan kerja. Ada lapangan kerja, ada usaha ada lapangan kerja. Ya. Nah, maka itu untuk meningkatkan lapangan kerja, maka pemerintah mendorong investasi. Kalau investasi masuk, maka kita mendorong yang namanya ekspor lebih besar. Karena apa? Dengan ekspor lebih besar kan jumlah konsumsi kan jauh lebih besar di luar ketimbang di dalam. Kalau hanya untuk pemakaian dalam negeri, ya belum mungkin menyerap tenaga kerja kurang. Kalau investor masuk, investor besar, maka dia akan menyerap tenaga kerja dan ekspor kita jadi meningkat. Itu juga mengurangi defisit anggaran kita dan juga membuka lapangan kerja jauh lebih baik. Jadi intinya Omnibus Law ini tidak menghapus undang-undang lama yang tidak bertentangan. Enggak. Jadi undang-undang tentang perikanan tetap ada. Tapi yang bertentangan aja yang di Omnibus Law. Di Omnibus Law ya. Perizinan tetap ada. Tapi yang bertentangan aja ya. Gitu. Jadi yang bertentangan saja, yang tidak satu lah umpamanya. Yang ini kriterianya beda, tapi jenisnya sama tuh. Kan kapal juga, Pak. Itu contoh sederhana. Itu kapal juga. Jadi tetap berlaku ya undang-undang lama yang tidak bertentangan. Yang tidak bertentangan. Jadi perda-perda juga, ya kan, yang tidak bertentangan sama Omnibus Law tetap bisa dipakai. Bisa dipakai jalan. Nah, tapi yang bertentangan, terutama yang paling banyak bertentangan soal perizinan berusaha. Iya. Jadi pemerintah menekankan mengapa untuk mendorong investasi ini perizinan berusaha ini yang harus ditekan, Pak. Sekarang lah kalau Om Wahid ya mengikuti benar lah proses Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita ambil satu aja lah, checkpoint. Kira-kira Undang-Undang Buruh itu hanya berapa yang diambil? Undang-Undang Buruh lama masih berlaku enggak? Masih berlaku, Pak. Cuti segala macamnya masih berlaku semua. PKWT masih berlaku. Yang masih yang kita robah itu soal memang pesangon itu. Nah, jumlah pesangon sudah itu Tidak semua ya? Tidak semua, Pak. Jadi begitu tetaplah berlaku. Tetap berlaku juga undang-undang lama. Tapi ada beberapa yang di Omnibus Law masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi begini, karena memang kelemahan pemerintah ini menurut saya dan kelemahan kita semua sebagai penyelenggara negara ini,
kurang mensosialisasikan. Waktunya kurang. Sehingga persepsi masyarakat itu bermacam-macam. Ditambah lagi ada kepentingan politik mungkin, segelintir orang ini mengacaukan. Tapi setelah ini kami yakin setelah ini berjalan saya yakin dan percaya masyarakat bisa merasakan. Bisa mengerti lah ya kan? Bisa mengerti. Nah, ini kan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sudah disahkan ya. Sudah diundang-undangkan tanggal 2 November kemarin sama Presiden ya kan. Kira-kira ini berlaku mutlaknya gitu. Undang-undang ini kapan gitu? Kan banyak yang harus disiapkan, ada Perpres, ada PP, ada Kepmen, ya kan, dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau saya lihat kalau itu ada pandangan sekitar 40-an atau 50-an PP ya kalau nggak yang salah. harus disiapkan. Ya, harus disiapkan itu sekitar, tapi lebih kurang lah begitu ya, mau Kepres segala macamnya itu. Ya kalau kita lihat kemarin setelah Presiden menaikkan, nanti kita masuk dalam sidang ini kita minta bahwa mana PP-PP-nya. Ya, mana diusulkan ke DPR juga? Enggak juga, kita mau lihat supaya ini jalan benaran. Sesuai ya dengan undang-undang. Jangan nanti PP ini menyulitkan lagi gitu loh. Sama aja belet-belet. Kita nggak mau gitu. Nah, kita mau NSPK-nya mana? NSPK-nya tuh mana, norma, standar, prosedur dan kriterianya tuh mana? Yang dibuat oleh pemerintah itu. Kita mau tahu ini supaya kita check and balance ada. Supaya memang betul-betul kehadiran Omnibus Law ini memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Apa bentuk dirasakan oleh masyarakat? Masyarakat mudah mencari pekerjaan. Mudah mengurus izin. Mudah berusaha. Jadi, yang kelebihan dari Omnibus Law ini apa, Pak? Kalau dulu orang yang namanya UMKM itu pasti ada tarif mengurus izin. Sekarang enggak, Pak, wajib pemerintah yang membayar izinnya. Jadi gratis. Apa jadi, itu maksudnya? Seperti UMKM, seperti koperasi. Itu mengurus itu kan harus ada bayar ini nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Yang kedua, setiap PT, saya mau PT, saya harus setor modal awal kan? Iya betul. Sekarang nggak ada lagi, Pak. Oh gitu. Nggak ada lagi setor modal, lebih mudah lagi. Misalnya kita mau berebut tender di kantor gubernur itu nggak perlu lagi kita nunjukkan itu. Iya, nggak perlu lagi. Ya, kalau dia mau bikin usaha mau bikin usaha, bukan itu. Dia mau buat usaha, dia kan harus ada setor modal awal tuh 100 juta atau berapa gitu ya. 1 miliar, 2 miliar, itu nggak ada lagi. Ya, sudah kita hapus supaya ini sederhana. Ya, udah tuh biaya-biaya ngurus izin udah nggak ada lagi. Itu untuk UMKM. Kalau untuk skala besar masih ada. Nah, yang kedua, yang paling bagus juga sekarang ini kita memasukkan pasal yang namanya BUMDes. Badan Usaha Milik Desa. Nah, badan Usaha Milik Desa ini sudah setara seperti BUMD. Berarti desa udah bisa desa sudah bisa berutang ke bank. Atau dan BUMDes ini sudah bisa juga join, dia mau bangun pabrik. Contoh di Riau nih. Enggak, BUMDes nanti bisa join sama Blok Rokan itu? Boleh. Kalau dia ada punya modal nggak apa-apa. Jadi kayak contoh sederhana tuh salah Blok Rokan itu sangat menghayal lah kita kan. Contoh kecil seperti BUMDes yang ada di Riau ini, itu rata-rata ada modalnya 250 miliar. Ada yang 150 miliar, ada yang 10 miliar, ada 60 miliar, dia join. Ini kan penghasil sawit nih, BUMDes ini selama ini nampung sawit. Dia umpama 3 BUMDes, 4 BUMDes, 4 desa, 5 desa, bikin pabrik sendiri. Ya kan? Sudah punya badan hukum. Kalau dia tak punya modal, dia bisa gadaikan ke bank, pinjam uang ke bank buat usaha sendiri. Artinya lebih mandiri dan lebih diakui oleh negara sesuai dengan undang-undang. Undang-undang sebelumnya enggak ada? Enggak ada, Pak. Ya, oke. Om Wahid, udah tuh Om Wahid ya kan, dari 79 undang-undang itu disatukan ya kan. Kenapa terakhir kita dengar ada 4 undang-undang dikeluarkan? Apa sebab? Apa pandangan Dewan itu? Nah, usulan pemerintah bagaimana? Usulan pemerintah tetap masuk, seperti contoh undang-undang pendidikan. Undang-undang PES juga. Undang PES Sudah itu, ini mengapa kita keluarkan, Pak? Karena
Jadi ini undang-undang lama tetap berlaku nih ya? Saya masih ada punya hati nurani, Pak. Ketika itu saya bilang bahwa jika undang-undang pendidikan ini masuk dalam Omnibus Law, maka fraksi PKB dengan ini menyatakan keluar dari pembahasan undang-undang Omnibus Law. Saya ada rekamannya itu. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena saya berpandangan bahwa pendidikan ini bukan rezim berusaha, Pak. Pendidikan ini bukan termasuk rezim berusaha, tapi ini adalah amanah undang-undang. Undang-undang dasar kita, Pak. Apa undang-undang dasar kita? Adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa loh, Pak. Tertuang dalam apa tujuan negara ini dibentuk adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya apa? Sepenuhnya pendidikan ini tanggung jawab negara. Kalaulah dia dimasukkan dalam rezim berusaha, maka yang nama berusaha, Pak, tanda kutip kan untung, Pak. Pendidikan ini bukan untung rugi, Pak. Tetapi pendidikan ini bagaimana kita menanamkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kebangsaan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kalau tidak adalah lembaga pendidikan, instrumen apa lagi yang kita butuhkan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kita kepada masyarakat, kepada generasi muda? Maka ini tidak boleh diserahkan di dalam pengelolaannya ke swasta. Ini harus full pemerintah. Maka rezimnya tidak termasuk rezim berusaha. Lalu kita jelaskan sama pemerintah begitu, pemerintah mengerti keinginan kita, keinginan masyarakat. Kita ini membawa keinginan masyarakat, maka itu dikeluarkan, Pak. Kalau inilah masuk dalam Omnibus Law, maka orang asing, lembaga asing, semua bisa aja, Pak. Bangun TK, bangun SD, bangun SMP, bangun apa, tanpa harus ada kontrol pemerintah yang sangat ketat. Yang paling utama itu kewajiban di undang-undang itu yang 20% itu tetap ada. Ya kan, di APBN, di APBD, BPBD ya kan? tetap ada. Kota ya, untuk pendidikan ya. Mengapa, Pak Jul? Artinya kita ini masihlah memikirkan rakyat, memikirkan bangsa, keberlangsungan negara. Bukan untung aja ya. Bukan, Pak. Jadi kalau ada masyarakat menghujat kita, ya kita terima. Memang DPR selama ini tidak pernah dipuji, Pak. Mana ada DPR yang dipuji? Tapi yang jelas ya, dalam pembahasan undang-undang kemarin tuh Cipta Kerja itu, walaupun PKB ini khususnya PKB ini koalisi di pemerintahan tidak semata-mata ikut apa kemauan pemerintahan ya. Enggak, Pak. Semua kita keras, kita diskusi, debat. Yang untungnya undang-undang Omnibus Law ini belum pernah, Pak, membawa DPD dalam membahas undang-undang. Hanya Omnibus Law ini kita bawa DPD RI maksudnya. DPD RI kita bawa dalam membahas undang-undang ini. Suara senator pun ada di sana. Ada sana. Sudah itu yang kedua, kita siarkan secara langsung. Baik di Facebook maupun di Twitter. Waktu pembahasan live. Saya heran, tiba-tiba kok ributnya di belakangan. Mengapa tidak ributnya di awal? Di TV parlemen kita live, Pak. Malam hari kita rapat, kita live. Pagi hari kita rapat, kita live. Siang hari pun kita live. Tidak ada yang tertinggal. Kalau masyarakat ingin mengakses, lihatlah di TV parlemen. Bagaimana kita berdebat. Semua terekam itu, Pak. Bukan asal jadi aja. Bukan asal jadi. Bukan asal ikut juga. Bukan asal ikut. Artinya banyak yang kita robah dari usul pemerintah itu. Oke. Kita baliklah nih, menguntungkan atau merugikan buat Riau. Kira-kira Om Wahid ya kan, untuk Riau ke depan lah, Omnibus Law ini apa yang harus kita siapkan nih, baik masyarakatnya maupun pemerintah daerah atau kabupaten kotanya? Ya, yang saya sedihkan ketika pembahasan Omnibus Law itu satu aja sebenarnya. Saya tanya sama Kementerian Perekonomian soal kawasan industri. Ini kok Riau nggak ada kawasan industri? Yang ada kita kan? Yang dijadikan kawasan industri nasional. Nggak ada satupun, Pak. Itu Guntung, Buton, itu nggak ada, Pak. Masuk dalam. Yang termasuk katanya Kota Madya Pekanbaru ada itu, nggak masuk. Itu skala daerah, Pak. Maksudnya apa bedanya skala daerah? Tapi kan ini pusat tahu gitu kan? Iya. Saya tanya, mengapa? Seperti Buton. Seperti Dumai. Seperti Tenayan, Kualeno.
ini tidak sesuai dengan kriteria yang ada di pusat. Bagaimana? Lahannya mana? Ketersediaan lahan, jumlah lahan. Nah. Jadi itu yang saya... Kemarin saya wawancara Pak Arwin, katanya macam Buton tuh ada 5.000 hektar lahan itu gimana? Apa enggak teranu? Iya. Saya juga heran. Jadi sampai sekarang kayak tidak Dumai. Ya. Kalau Dumai itu milik swasta, bukan milik pemerintah. Oleh swasta ditarik lagi. Nggak jadi dia menjadikan itu kawasan industri. Ya. Berarti ini merugikan kita. Iya, merugikan dengan kita, adanya Omnibus Law nanti. Yang harusnya gimana tuh, Om Wahid? Ya, seharusnya pemerintah lebih giat. Ya, apa sih yang menjadi standar oleh pemerintah pusat untuk menaikkan status kawasan industri di Riau ini menjadi kawasan industri berskala nasional. Ya, misal Dumai, Buton, bukan Kualeno. Sudah tuh katanya Pekanbaru. Itu. Oh, jadi tidak di skala nasional. Terus yang lain apa lagi, Om Wahid, kira-kira? Ya, untuk pemerintah daerah lah, untuk pemerintah kita nih. Saya pingin bahwa dan masyarakat kita menghadapi Undang-Undang Cipta Kerja nih ke depan. Ya, kalau menurut saya memang pemerintah harus siapkan itu. Karena dengan mudahnya orang berizin berusaha, pemerintah harus menyiapkan diri untuk menyiapkan infrastrukturnya. Ya, infrastrukturnya artinya membuat strategi skala prioritas pembangunan. Nah, kayak di Riau, ini kan sawit sudah tumbuh begitu pesat, industri sawit ya. 2 juta hektar lahan katanya. Tapi kan masih berskala yang namanya di hulu, belum berskala di hilir. Kalau berskala di hilir, maka didoronglah. Jadi dimudahkan semua investasi yang berkaitan dengan hilir. Umpama orang mau bangun pabrik di Buton, itu diundang semua pengusaha-pengusaha sawit nih Pak, yang punya pabrik sawit ini. Oh, lu bantu kita jual di sini nanti ya, harga sesuai nasional, tapi harus ada jaminan bahan baku karena ini ada industri hilir yang akan masuk ke kita. Jadi proaktif pemerintah yang dibutuhkan. Oke, itu tadi kawasan industri ya. Udah tuh yang lain harus kita benahi gitu. Buat Riau lah, di samping kawasan industri ini menghadapi undang-undang Omnibus Law ini lah ke depan. Coba lihat di BKPM. Ya. Seharusnya memang pemerintah daerah, baik bupati atau gubernur itu harus sering-sering main di BKPM. Supaya apa? Coba investasi yang ditanamkan di BKPM itu di Sumatera ini kan kecil, termasuk Riau Pak. Yang paling banyak itu di Jawa. Nah, mengapa orang mau di Jawa? Kan tentu banyak faktor lah. Salah satunya kan informasi yang nggak sampai kan. Nah, lalu pemerintah daerah, gubernur dan bupati itu bikin rapat khusus. Kira-kira lalu di mana peluang-peluang investasi disampaikan ke BKPM. Ini yang kita tersedia, ini yang investor yang bisa masuk peluang di sini, di Riau gitu. Di Riau gitu. Jadi yang masih mangkrak investasi di BKPM itu sekitar 800 triliun ya. 800 triliun. Yang 800 triliun itu paling tidaklah 100 triliun itu masuk ke Riau. Jadi koordinasi itu penting. Penting Pak. Ya. Jadi buka komunikasi, buka jangan alergi lah. Ya. Terus untuk masyarakat Riau sendiri menghadapi Omnibus Law ini gimana? Ya, kalau menurut saya ya tingkatkanlah memang kualitas pendidikannya, lembaga-lembaga pelatihan supaya memang begitu industri datang masuk, kita semua sudah siap. Jangan ribut-ribut. Jangan ribut-ribut lagi begitu. Lebih aware lah terhadap dunia usaha. Karena saya pun merasakanlah sebagai wakil rakyat sering diteleponi oleh orang tua minta carikan kerja ini kerja itu, saya sedih Pak. Itulah menurut saya ini penting bagi kita untuk menghadapi ini. Seperti kayak lahan, sekarang ini kan sudah ada bagi masyarakat yang membangun kebun di kawasan, silakan diukur luas lahannya, nanti didaftarkan ke pemerintah. Bagi rakyat yang di bawah 5 hektar gratis, tidak kena denda. Jadi kalau rakyat yang 5 hektar kebunnya Pak nggak ada denda. Yang kena denda itu cuman yang di atas 5 hektar. Kalau rakyat ada denda. Itu keberpihakan kita terhadap masyarakat itu, Pak. Terus kalau pandangan Om Wahid ya, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini,
ini sangat menguntungkan ya bagi Riau sebenarnya. Iya, sangat menguntungkan, peluang besar Pak. Iya. Karena kita lahan ada. Ya. Iya. Kawasan kita ini perbatasan. Ya. Ya, dengan negara. Kita di tengah-tengah lagi. Kita di tengah-tengah. Posisi di Sumatera, ya, di tengah-tengah Pak. Lokomotif sini. Iya. Jalan tol ada. Jalan tol ada. Apalagi nanti tol Pekanbaru, Iya. Rengat Iya. Jambi ada. Iya. Ada tuh Pekanbaru Sumbar. Pekanbaru Sumbar Pak. Iya. Ini sebenarnya kalau kita pingin Iya. agak lebih visioner, lebih agresif, ya sebenarnya kita bisa jual potensi yang ada. Nah, siapa yang harus visioner di sini? Tentu pemerintah Pak. Pemerintah daerah lah yang Ya, visioner. provinsinya, Provinsi, kabupaten, termasuk dewannya juga. Termasuk dewannya juga. Ya. Saya siap menjembatani. Kira-kira kalau saya dibutuhkan. Nah, Ya. gitu. Baik, pemirsa, kita break sebentar, tetap di Cakap Lepas. Kembali kita di Cakap Lepas. Om Wahid, saya tadi kan, ya Om Wahid ada cerita tadi kan tentang kita punya lahan di Riau ini tentang cipta kerja nih ya kan. Undang-undang Omnibus Law ini kan kita ada 1,7 juta hektar. Iya. Lahan yang tidak berizin tapi dikelola ya. Dikelola. Orang-orang tertentu ya kan. Sudah tuh satu lagi ya, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini tentang RT RW kita kan juga belum selesai kan, di Riau ini. Nah, gimana? Apa saran dan pendapat Om Wahid lah, baik untuk pemerintah, baik untuk masyarakat, baik untuk pengusaha lah, tentang dua hal ini aja lah, ya kan? Ini soalnya kalau ndak kita kelola kan kita yang rugi nih, dengan Undang-Undang Cipta Kerja nih kan. Baik RT RW-nya, baik yang 1,7 juta hektar lahan tadi, harusnya kan bisa jadi masuk PAD kan buat kita kan. Nah, silakan Om Wahid. Ya, terima kasih Om Jul. Ya. Soal lahan 1,7 hektar, 1,7 juta hektar. Ya. Ini sebenarnya peluang yang paling besar untuk menambah PAD kita di Riau. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Bagi rakyat, ini saya tegaskan, bagi rakyat di bawah 5 hektar itu tidak ada denda. Jadi Omnibus Law ini mewajibkan denda bagi kebun masyarakat, kebun perusahaan yang masuk di kawasan hutan. Keterlanjuran apa? Mereka sudah tanam ya sebelum Omnibus Law ini disahkan, mereka sudah tanam, sudah ada produksi di sana. Tidak mungkin di kawasan hutan itu kita tebang kembali. Ya, kesian masyarakat. Dari mana istilahnya yang ilegal lah. Ilegal nih. Ini yang ilegal nih. Yang masuk di tanah negara nih, ilegal nih. Selama ini tidak masuk pembiayaan bagi pemerintah. Ya masuknya ke oknum-oknum lah. Ya, kalau dia banyak umpama 25 sampai 100 hektar, ya dia nanti dia tidak bayar pajak, untung dia dapat terus. Dapat terus. Tanah negara. Tanah negara. Yes. Dia mau sertifikat juga nggak bisa. Ya kan? Tapi tetap dikuasai. Tetap dikuasai. Nah, kita tidak mau seperti itu. Nanti ada bagian untuk kabupaten, ada bagian untuk provinsi, ada bagian untuk pusat. Berapa besarannya? Dalam Omnibus Law kita buat dalam pasal penjelasan. Yang besarannya itu adalah 1 hektar 5 juta per tahun sampai 15 juta. Dia harus bayar denda ke pemerintah. Bagi rakyat kecil tidak dibayar. Dia gratis. Caranya apa? Dia maksudnya harus yang punya 55 hektar ya? Yang 55 hektar ini dia gratis. Tapi di atas itu enggak? Oh, di atas itu enggak, Pak. Maupun perusahaan maupun pribadi. Dia harus bayar. Masa produksi dihitung dari masa produksi. Kalau masa produksinya dia tahun 2015, berarti dia harus bayar 5 kali. Berarti kan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, tahun 2020. Berarti dia bayar sekitar 5 kali ya, 5 kali untuk ke negara. Berarti kalau 1 hektar kita tetapkanlah 5 juta, berarti 25 juta, Pak. Yang keterlanjuran ini, itu kalau ada 1,7 berapa itu, Pak, duitnya?
dia harus masuk ke kas negara, nanti kembalikan ke daerah, ke kabupaten dan provinsi dan pusat. Itu yang paling penting bagi kita adalah dalih undang-undang Omnibus Law. Dan orang yang punya kebun juga enak. Ini khususnya di Riau nih ya? Ini khusus di Riau. Ya. Nah, khususnya di Riau. Ya. Orang pun enak, Pak. Ya. Kalau dia tidak mau mengurus, umpama saya udah 10 tahun malah saya urus besar betul nampaknya kena denda, diambil oleh negara. Dikelola oleh negara, nanti menjadi kantoran, tak apa oleh pemerintah, dikasihkan ke rakyat. Sudah pasti itu ya? Sudah pasti, Pak. Bukan kayak kemarin-kemarin ini kan didiamkan. Padahal pemerintah tahu nih. Pemerintah tahu. Tapi dengan Omnibus Law ini tak ada, Pak. Tak ada cerita. Jadi sudah kan nanti ada foto satelit. Ya. Foto satelit dan kita ada wajib satu peta. Ya. Jadi dalam Omnibus Law juga dibicarakan soal peta ini, Pak. Ada skala 1 berbanding 50.000, ada 1 berbanding 25.000, ada 1 skala, pokok dibicarakan, dan itu juga dibiayai oleh negara kan untuk peta itu. Jadi kita sudah ukur Pak semua. Lahan yang 1,7 itu mana saja? Juta hektar tadi. Juta hektar itu. Jadi ukur. Kalau orang katanya saya tak mau mendaftarkan diri ke pemerintah, biarlah saya. Tapi pemerintah punya catatan. Tidak seaman macam dulu lah. Tidak sama. Ya. Jadi sudah bisa dieksekusi oleh pemerintah. Ini kan pemerintah mau eksekusi, mana dasarnya? Ini sekarang sudah ada dasarnya. Yakin tuh ya? Yakin saya, Pak. Kalau ini dijalankan dengan benar. Tapi ini yang penting kan instrumen hukumnya dulu, Pak. Undang-undang tuh udah ada ya? Udah ada. Ya, di Omnibus Law ini, Pak. Jadi sudah ada, ini lebih baik. Nah, soal RT RW. Ya, enggak, tunggu dulu Om. Jadi seandainya orang pribadi ataupun setelah membayar pajak denda tadi, itu gimana status lahan itu? Kalau dia berada di hutan konversi, ya, atau hutan HPT, ya, dia boleh di HPL kan. Jadi boleh dia disertifikatkan, Pak. Jadi lebih untung dia. Ya. Dia boleh gadaikan ke bank, boleh kemana-mana, sudah legal dia. Kalau dia sudah bayar denda ya, sudah bayar dengan undang-undang Cipta Kerja tadi. Sudah legal. Jadi para pengusaha, para pekebun, para petani sudah tenang hidupnya, Pak. Sudah tidak dikejar-kejar dan sudah legal lah, sudah tenang dia. Ya. Kalau perusahaan bisa di APL-kan dia semua. Jadi sudah clear ini soal kebun. Ya, karena saya memang pingin bahwa di Riau dengan masalah ini saya pingin tuntas. Saya bilang begitu. Pokok saya pingin di Riau ini dengan Omnibus Law ini juga menuntaskan masalah soal soal kebun ini, kebun ilegal ini. Yang 1,7 juta hektar itu. Nah, jadi bagi masyarakat 5 hektar dia bisa sertifikat langsung. Ya. Bisa langsung tanpa bayar denda. Nah, begitu ya. Kalau orang bilang bahwa Omnibus Law ini tidak berpihak kepada rakyat, saya rasa terlalu juga lah. Ya, terlalu. Tapi ini kan berpihak kepada negara juga ya. Iya, kan? berpihak kepada rakyat untung, negara untung juga, ya kan. Pemerintah provinsi dapat juga ya. Nah, terus apa yang harus disiapkan pemerintah provinsi tentang 1,7 juta hektar? Diukur, Pak. Nah, luasan mulai didata, yang ini milik siapa, ini milik siapa. Kalau dia mungkin dari desanya ada SKGR, ya itulah dasarnya SKGR mungkin. Itu bagi dia di kawasan hutan yang bukan hutan lindung, bukan juga hutan konservasi. Kalau dia ada merambah ke hutan lindung atau hutan konservasi, dia dibiarkan. Tapi dia tak bisa urus sertifikat, Pak. Dia diizinkan untuk mengelola dalam 1 daur. Hanya 1 daur saja, Pak. 1 daur itu sekali tanam aja. Begitu sudah selesai tanamannya, sudah dia tak boleh tanam lagi. Tapi dia tetap kena denda. Dan itu diambil lagi oleh pemerintah. Diambil lagi oleh pemerintah. Kalau dimasuk di kawasan konservasi atau kawasan lindung. Jadi pemerintah harus dari sekarang mulai ukur semua ya. Yang 1,7 juta hektar. 7 juta hektar. Jangan sampai pula nanti baru undang-undang udah jelas begitu kita baru sibuk-sibuk ya. Iya. Ya, oke, tentang RT RW Om Wahid. Nah, ini di Riau ini kan enggak jelas sekarang nih RT RW-nya kan. Kita mau bangun di sini, wah dibilang ini masuk kawasan ini, masuk kawasan ini. Itu gimana tuh? Dalam Omnibus Law itu diberi kesempatan kepada daerah untuk menyelesaikan pembahasan selama 2 bulan. Jika RT RW tidak selesai, RT RW kabupaten provinsi itu diambil alih oleh pusat.
ditetapkan oleh pusat sepihak. Ya. Tapi diberi kesempatan 2 bulan, Pak. Karena dianggap cukup waktunya untuk menyelesaikan. Karena apa? Karena pengalaman selama ini, mengapa investasi tidak jalan-jalan di suatu daerah itu? Karena gubernur, bupati itu lambat menetapkan RT RW karena berbanyak pihak lah. Entah itu berselisih paham dengan DPR, kepentingan entah kepentingan pengusaha, segala macamnya, itu banyak faktor lah ya. Maka untuk menuntaskan faktor-faktor itu, maka diberilah namanya jangka waktu. Jadi 2 bulan itu sudah jangka waktu yang paling ideal untuk menyelesaikan RT RW. Orang cuma tinggal memetakan aja, Pak. Oh, ini udah selesai kan? Ini contoh nih Om Wahid, masalah RT RW. Misalnya saya mau buat usaha. Kalau misalnya pemerintah bilang, wah itu melanggar RT RW katanya gitu-gitu. Nah itu bagaimana itu gitu? Padahal RT RW kita ini belum jelas. Ya, maka itu diberi kesempatan 2 bulan pemerintah menjelaskan. Dan boleh dirubah. Boleh dirubah setiap 1 periode. Periode kan 5 tahun tuh, periode bupati, periode gubernur, boleh dirubah. Dan boleh dirubah berkali-kali jika terjadi bencana alam. Kan bencana alam itu kan kadang-kadang merubah peta, merubah struktur, merubah apa segala macamnya itu. Boleh. Tapi untuk masa jabatan cuma 1 kali. Gitu. Ini contoh misalnya, ini kawasan apalah. Misalnya sekarang kan banyak isu, misalnya dekat lapangan terbang ini, ada daerah sini tidak boleh ada membangun, tidak boleh ada ini, tidak boleh ada itu gimana tuh? Kawasan keselamatan penerbang KKP namanya. Itu nanti kan itu harus ditetapkan, Pak. Memang harus ditetapkan. Resmi ya. Resmi harus ditetapkan. Tidak hanya mulut-mulut aja ya. Mulut. Jadi kalau misalnya Dan Lanut, hanya Angkasa Pura yang menetapkan itu nggak bisa. Nggak bisa. RT RW yang menetapkan. Gitu. Kira-kira yang merisaukan Om Wahid lah, ya kan, untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya kan, kemana ini ilirnya gitu, ya kan? Ilir. Jadi apakah ada nggak badan-badan tersendiri yang mengelola nanti tentang perizinan ini, tentang apa ini gitu ya kan? Ya memang saya kan banyak badan juga yang dibentuk oleh Undang-Undang Cipta Kerja, seperti Badan Pertanahan, sudah ada itu Badan Pertanahan, seperti Badan Perumahan. Jadi perumahan rakyat itu nanti ada namanya Badan Perumahan Rakyat. Jadi untuk untuk menyediakan rumah-rumah bagi rakyat yang tidak mampu, itu MBR namanya, masyarakat kurang mampu, itu disediakan oleh negara melalui namanya Badan Perumahan Rakyat. Ada Badan Pertanahan Nasional. Kalau dulu kan baru BPN kan, sekarang ini ada nama badan baru, Badan Pertanahan. Jadi dia yang menyediakan tanah-tanah kepentingan nasional. Tapi tetap di bawah BPN ya? Tetap koordinasi BPN. Sudah itu ada juga namanya SWF. Apa itu SWF? SWF ini Sovereign Wealth Fund. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan ada Lembaga Investasi Pemerintah lah. Lembaga Investasi LPI, Lembaga Investasi Pemerintah. Apa nih fungsinya? Fungsinya seperti kayak kalau di Singapura kayak Temasek. Kalau di Malaysia itu seperti khazanah. Jadi pengurusan izin satu pintu lah gitu ya, bukan? Ya, ini lembaga yang menampung semua investasi pemerintah yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Supaya kecukupan modal kita di bidang investasi itu ada. Seperti kayak Dubai, kayak Abu Dhabi, kayak Norwegia, itu kan negara-negara besar yang mempunyai konsep seperti itu. Nah, dalam lembaga ini yang menjadi persoalan itu menurut saya adalah soal pengawasan. Karena pihak-pihak asing yang mau berinvestasi itu kan tidak mau dicampur adukkan dengan politik. Oleh karena itu dia tidak diawasi oleh DPR, tidak diaudit oleh BPK. Nah, ini memang potensi untuk istilah dalam tanda kutip penyelewengan maupun potensi dalam rangka aset ini juga menjadi persoalan.
Jadi ini belum duduk dalam artinya dalam skala mekanismenya ini masih ada kekhawatiran kita. Tapi LPI ini ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Oh, ini itu nggak tahu kita selama ini. Ya, kita itu yang mau masalah buruh aja. Masalah buruh. Ya, masalah kewenangan. Ya. Udah tuh masalah memperlancar investasi, tapi kita LPI ini nggak tahu ini. Nggak tahu. Ya, Jadi kan? dia persis kayak Tamasik nanti. Ya, Tamasik itu kan itu asetnya berapa ribu triliun itu. Ya. Nah, nanti kekurangan investasi negara kita ini ya salah satunya ya termasuk dalam bentuk aset. Ya, kita bisa menggadaikan aset di sini. Nah, LPI ini. Nah, aset ini kan aset negara ini. Ya, BUMN itu kan aset negara, bukan aset pemerintah ansih. Ya kan? Tapi kan bukan aset perusahaan ansih, tapi kan itu aset negara. Berarti nanti LPI ini di pusat ada, di daerah ada nggak? Nggak ada, hanya pusat saja. Hanya pusat saja. Ini untuk menjawab kebutuhan investasi berskala besar. Siapa yang menyiapkan LPI ini, lembaganya nanti? Presiden. Yang mengisi orang-orangnya juga? Presiden lah yang menetapkan. Tanpa diketahui oleh Dewan? Enggak. Jadi Dewan pun enggak ikut karena jadi dia ini sudah kewenangan presiden total penuh. Nah, ini yang tidak seperti selama ini, misalnya KPK, ya kan kayak Bank Indonesia, izin presiden disetujui sama DPR, baru dilantik sama ini enggak. Wah, ini kuat sekali nih lembaga ya. Ini kuat. Nah, inilah kekhawatiran kita kalau ini tidak dikontrol dengan jelas, ini bisa berpotensi pemindahan aset-aset negara ke pihak swasta. Jadi semua nanti muara izin yang di Undang-Undang Cipta Kerja ini ujungnya ke sini. Enggak. Ini apa gunanya LPI? Ini investasi itu dana saja. Saya umpama seperti ini. Saya ingin investasi ke Indonesia. Saya bingung nih mau investasi apa. Pemerintah menawarkan bahwa kami punya jalan tol, ada 15.000 kilo. Kalau lu mau berinvestasi di sini, nah, kami ada kawasan industri yang luas wilayahnya 5.000 hektar. Lu mau bikin apa? Ini ada. Nah, lu masukkanlah duitnya di sini, di LPI ini. Nanti kita kelola sama-sama. Kalau pengelolanya benar, maka ini beruntung untuk rakyat, untuk masyarakat dan negara. Tapi kalau pengelolaan ini ansih tidak benar, ya, ini bisa pemindahan aset. Soalnya pengawasan tak ada tadi ya. Iya, pengawasan sangat minim. Hanya dilakukan oleh pemerintah. Kok bisa gitu? Kenapa kok bisa ada LPI ini? Ini untuk menjawab ketertinggalan kita di bidang permodalan. Nah, seperti kayak hari ini Pertamina itu kan mengelola banyak sekali unit usaha. Ya, betul. Ya. Sekarang ini Pertamina juga tersiok-siok soal modal. Ya. Nah, untuk supaya sehat, dia harus disuntik dana lagi. Ya kan? Lalu untuk menyuntik dana itu tentu harus ada wadahnya. Nah, Pertamina harus melepas beberapa anak usahanya, ya, supaya bisa disuntik. Ya, nyuntik itu kan butuh duit, butuh payung hukum, butuh segala macam ya. Inilah LPI ini menjaminnya sebagai payung hukum untuk mereka masuk ke dunia investasi di Indonesia. Enggak, kira-kira apa saran Dewan terhadap ini LPI ini nanti? Ya, kedepannya tunjuklah orang yang proporsional, yang punya integritas. Karena dua hal ini yang paling penting. Karena kalau dia profesional saja, tidak ada integritasnya, bisa dijual negara. Aset-aset negara ini bisa berpindah tangan. Yang heran kok bisa Dewan menerima aja satu pasal tentang LPI ini apa? Karena kita pingin bahwa Indonesia ini cepat maju. Memang kalau tidak ada ini tidak bisa? Bisa, tetapi tidak ada jaminan bagi pengusaha nasional, pengusaha internasional itu untuk berinvestasi berskala besar. Kalau saya nggak terlalu khawatir lah ya. Artinya karena memang setelah kita diskusikan yang banyak menguntungkan terutama soal produk halal.
Produk halal itu wajib, Pak. Jadi setiap orang berusaha itu, dan sekarang ini dulu kan yang diributkan ini mengapa produknya apa industrinya? Apa label halal? Label halal itu kan selama ini kan selama ini diributkan hanya tunggal MUI. Kita nggak mau tunggal MUI. MUI cukup dengan fatwa halal. Tapi yang menyediakan labor itu bisa NU, bisa Muhammadiyah, bisa Perti, bisa apa, bisa perguruan tinggi, bisa lembaga keagamaan, bisa yang lain. Yang bisa kompetensinya, kan dia alat coba, Pak. Nah, kita dan itu bagi UMKM yang mengurus label halal itu wajib negara yang bayarnya. Ada kan biaya pengurusan untuk UMKM kayak rumah makan, kerupuk segala macam, itu label halal itu wajib dibiayai oleh negara. Oh, yang kecil-kecil. Jadi yang kecil-kecil itu. Kecuali yang besar-besar ya. Kalau yang besar ya dia urus sendiri dan bayar. Tidak MUI aja sekarang ya. Enggak MUI. Dulu kan yang mengeluarkan sertifikat fatwa halal, sertifikat halal dan fatwa halal itu juga dari MUI. Sekarang enggak. Enggak, ini dalam undang-undang Omnibus Law ini produknya apa industrinya, Pak? Apanya? Yang halal ini. Produknya. Produk ya? Iya, produknya yang dijual ke masyarakat kan. Nah, bukan industrinya bukan industri. Sekarang kan undang-undang ini udah disahkan. Ya kan, sudah diundang-undangkan oleh Presiden. Nah, apa harapan Om Wahid lah terhadap pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota kita di Riau? Ya kan? Orang ini kan bagian dari pemerintah juga, bagian dari presiden juga. Gitu. Betul. Supaya jangan jadi polemik terus tentang undang-undang ini. Banyak yang jadi polemik kan sekarang itu karena masyarakat tidak tahu isinya, belum membaca isinya, ya kan. Nah, harapan Om Wahid lah sebagai anggota dewan, perwakilan kami lah, perwakilan rakyat ini terhadap undang-undang ini kepada gubernur, kepada bupati wali kota kita di Riau. Nah, harus diapakan gitu undang-undang ini. Ya, kalau saya memang berharap semua pihak lah ya, termasuk presiden ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan kabupaten ini mensosialisasikan ke masyarakat, berperan. Kapan perlu pemerintah pusat itu memperbanyak undang-undang ini ya, mensosialisasi cepat ya kepada masyarakat supaya memang tidak timbul persepsi yang macam-macam. Bahwa undang-undangnya tujuannya bagus, tapi persepsi masyarakat tidak bagus. Karena orang belum membaca. Karena apa? Karena banyak faktor. Karena belum membaca, karena memang ada segelintir orang yang punya kepentingan dibolak-baliknya. Maka itu menurut saya ini harus cepat disosialisasikan ke masyarakat. Kalau bisa provinsi jemput bola. Kalau bisa provinsi jemput bola segala macam. Juga. Karena ini menurut saya sangat bagus ya. Karena selama ini yang kita ribut-ributkan terus selama ini kan adalah soal tumpang tindih, soal berbelit-belitnya usaha segala macamnya, soal buruh, sekarang ini kan sudah clear ini. Mengapa tidak ini kita tuntaskan? Nah, sosialisasikan dengan cepat. Itu harapan kita supaya memang undang-undangan ini bermanfaat. Sambil kita menunggu memang ada peraturan-peraturan pemerintah yang janji pemerintah bahwa akan menyelesaikan di bulan November ini. Jadi November Desember ini sudah go ahead lah istilahnya. Jadi sudah tidak jalan tugas pemerintah pusat aja. Tidak pemerintah pusat aja. Untuk sosialisasi undang-undangnya. Karena jadi pemerintah provinsi juga, kabupaten juga, dewan-dewan juga. Segera lah ya kan. Segera betul. Disosialisasikan. Nih terakhir nih Om Wahid, ya tentang tanggapan dewan lah terhadap banyaknya masyarakat sekarang ingin judicial review lah ya kan. Ke MK ya kan. Nah, ini sebagai anggota dewan gimana tanggapannya? Ya, saya sangat menyambut baik. Baik. Sangat baik karena itulah bukan takut ya? Bukan takut. karena itu memang mekanisme yang disediakan oleh negara dan undang-undang itu sah dan legal. Sah dan legal. Dan itu yang paling baik. Artinya demo kita butuh tetapi tidak merusak lah ya. Tapi yang paling kita butuhkan itu adalah teman-teman juga judicial review itu. Nanti apabila terjadi ada kesalahan, kita kan bisa namanya review legislasi.
ya. Bisa dibenarkan lagi. Bisa ya, dibenarkan lagi. Jadi, nah, itu yang kita minta, Pak. Ya, silakan aja. Silakan aja. Ya, ini memang sudah ada mekanisme, sudah undang-undang mengatur begitu. Mengatur itu. Ya, kita menyambut baik. Ada beberapa lembaga, termasuk saya lihat KSPI. Ya, ingin ke MK juga. Itu lebih baik. Lebih jadi sehingga undang-undang kita ini berkualitas benar gitu loh. Ya. Tapi caranya tepat, konstruktif caranya. Konstruktif tepatnya gitu. Jadi kita juga mengakui lah, Pak, tidak ada orang yang sempurna. Ya. Kami di DPR punya juga mungkin kesalahan ya dalam menganalisa, berargumentasi mungkin. Tetapi tentu harus ada lembaga yang bisa mengujinya itu. Nah, tentu MK lah yang menguji. Kira-kira pandangan Om Wahid, MK bisa fair nggak nanti? Saya yakin bisa fair, karena lembaga itu diciptakan untuk fair. Untuk fair. Ya. Jadi adapun yang kurang ataupun lebih nanti pastilah mereka ya. Ya, kalau kita terus curiga dengan semua lembaga yang kita buat ya. MK lahir dari reformasi. Semua lahir dari reformasi. Reformasi itu melahirkan banyak hal, tapi ternyata kita masih meragukannya ya untuk apa sebenarnya? Nah, cobalah kita berikan kesempatan. Kalau ada kekurangan, itu memang manusia. Iya kan? Ya, tidak ada orang sempurna gitu aja. Baik pemirsa, itulah bincang-bincang kami tadi terhadap Om Wahid ya kan, anggota wakil kita di DPR RI, khususnya wakil Riau ya, Pak Wahid ya. Iya, betul. Dan ya ini menjadi masukan juga lah. Undang-undang Cipta Kerja ini buat kita, buat pemerintah, ya kan. Jadi jangan lengah, cepat jemput bola, cepat sosialisasikan undang-undang ini kepada masyarakat supaya tidak terjadi friksi-friksi yang negatif terhadap undang-undang ini. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Om Wahid tadi adalah undang-undang ini menguntungkan semua pihak. Baiklah. Sampai ketemu lagi kita di Cakap Lepas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.